Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Salma Karomah dengan NIM 219030101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku kerja yang pertama untuk mata kuliah Kewirausahaan 2 yang berjudul Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Bisnis. Produk atau jasa untuk usaha saya yaitu di bidang frozen food, unit usaha frozen kebab dan pempek. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan. Itu hasil rekaman yang saya pilih untuk usaha saya. 1.2 Notaris untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan saya atau usaha saya yaitu bersifat objektif. 1.3 Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis yang prospektif dan identitas dan usulan detail para pendiri. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari di usaha saya dengan hindari undercapitalization dan tetapkan standar. Langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasil rekamannya yaitu sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, karena saya sendiri yang membangun usaha frozen food. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dapat memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum dan juga transferabilitas bisnis di masa depan. Langkah yang ketiga yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Yang saya pilih untuk usaha saya yaitu syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Syarat pengajuan SIUP ini yaitu fotokopi KTP, pemegang saham atau perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan yang berlaku di usaha saya yaitu pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Permen Perdagangan Nomor 36 tentang penerbitan surat izin usaha dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku kerja yang kedua. Selanjutnya saya akan melanjutkan buku kerja yang kedua yang berjudul Menilai Kekuatan dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru, Unit Usaha Frozen Food, Produk atau Jasa, Kebab dan Pempek. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi berdasarkan efisiensi dan stabilitas dengan status baik. Karena dalam proses pembuatan frozen food sampai selesai diproduksi dan jatuh ke tangan konsumen, founder atau saya akan menganalisis keuangan dengan organisasi saya atau karyawan yang lain
dalam stabilitas pendapatan dan kekurangan, dan juga tingkat efisiensi waktu dalam pembuatan bahan baku menjadi bahan jadi. 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi preparasi laporan yang berisikan laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Lalu saya juga memilih preparasi perakiraan keuangan yang berisikan pendapatan, pengeluaran, belanja modal. Status berada di level sedang, karena untuk pengelolaan keuangan saya akan merinci dan membuat laporan yang berisikan cash flow, pendapatan, neraca agar bisa dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya. Kenapa bisa berada di level sedang? Karena dalam pengerjaannya saya dibantu dengan yang lain dan harus dikaji ulang pendapatan sebelumnya dan pendapatan hari ini. Lalu 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi berdasarkan laporan keuangan dan laporan cash flow. Pada status ini berada di level baik. Karena untuk historis keuangan kita identifikasi berdasarkan laporan keuangan yang sudah dirinci, dan juga tentu laporan cash flow agar diketahui pendapatan dan pengeluaran baik di dalam bisnis maupun di diri sendiri. 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi. Saya memilih perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada catatan penjualan terlebih dahulu. Yang kedua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk di masa depan. Status berada di level baik, karena catatan penjualan yang kemarin yang sudah diidentifikasi akan diperkirakan kembali untuk dianalisa keuangan usaha dan berapa kapasitas produksi yang bisa dibuat dalam per hari. Apakah akan mempengaruhi proses pembuatan ataupun penjualan selanjutnya? Lanjut ke elemen yang kedua, yaitu identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1. Laporan proforma diidentifikasi proforma laba rugi, proforma pendapatan. Untuk proforma diidentifikasi berdasarkan laba rugi usaha dan juga arus kas pendapatan dan pengeluaran dalam proses produksi dan penjualan. Dan status laporan proforma ini berada di level baik. 2.2. Rasio analisis diidentifikasi efisiensi operasi, profitabilitas, dan statusnya berada di level baik. Karena untuk analisis saya memilih efisiensi operasi produk dan kecepatan pembuatan untuk pemesanan konsumen dan profitabilitas dan pemasukan dan pengeluaran seperti bahan baku yang akan digunakan kembali. Dan untuk rekomendasi bisa diketahui dalam proforma pendapatan dan pengeluaran dan laporan keuangan untuk usaha frozen saya bisa dikatakan di level baik atau sedang. Dan saya akan merekomendasikan usaha saya yaitu memasarkan produk dan menjamin kualitas keamanan seperti bahan pangan yang digunakan agar minat konsumen bisa tersalurkan dengan puas, dan juga untuk usaha saya di bidang frozen food berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku kerja yang ketiga. Yang berjudul Mengembangkan dan Mengelola Tim Usaha Baru, Unit Usaha Frozen Food, Produk atau Jasa, Kebab dan Pempek. Langkah yang pertama, rencana staffing. 1.1. Kategori okupasi. Hasil rekaman. Kategori ini saya mencari karyawan yang sesuai di bidangnya, seperti di bidang packaging, admin, atau proses pembuatan dan quality control. 1.2. Tanggung jawab okupasi. Tanggung jawab yang harus diutamakan oleh pegawai yang bekerja dalam proses pembuatan empek-empek dan kebab harus sesuai dengan prosedur dan yang sudah ditugaskan. 1.3. Tugas okupasi. Bertugas untuk membantu dan memantau atau quality control agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan, yang dimana akan
meningkatkan rasa puas dari pelanggan. 1.3 Persyaratan okupasi. Persyaratan okupasi atau persyaratan karyawan. Persyaratan contohnya di quality control. Di quality control kita mencari seseorang yang teliti dan juga yang tingkat kedisiplinannya lebih diutamakan. Lalu 1.5 Kebutuhan pelatihan. Pelatihan karyawan baru terutama dan juga karyawan lama sangat penting agar proses kerja bisa dilakukan secara efisien. 1.6 Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di usaha saya memang belum terlalu banyak atau di level sedang, yang saya harapkan bisa menambah lapangan kerja baru untuk karyawan yang belum mendapatkan kerja. 1.7 Perkiraan mulai bekerja. Untuk memulai bekerja dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Karena setelah kita wawancara dan setelah itu kami akan mengirim email untuk perakiraan mulai kapan bekerjanya. 1.8 FTE atau full time equivalent. Untuk waktu sama dengan pegawai lainnya, tidak ada perbedaan. Semua akan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 1.9 Perkiraan durasi kontrak. Untuk durasi kontrak di tempat kerja selama 1 tahun. Setelah itu karyawan bisa memutuskan untuk lanjut atau tidak. Langkah yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi. Rencana seleksi yang saya lakukan yaitu saluran dan teknologi yang tepat, seperti sosial media sekarang, contohnya Instagram dan Facebook dan yang lain-lainnya. Lalu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, menjadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Lalu, saya juga memilih hubungi pengambil keputusan untuk laporan mengambil keputusan atau tindakan lanjut bagi karyawan baru. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim. Mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Lalu saya memilih memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat yang membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Lalu saya juga memilih mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak untuk karyawan perempuan, dan untuk kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan. Contohnya pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung dan membutuhkan. Lalu kekeluargaan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat,
mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan, contohnya reward. Contohnya karyawan tersebut telah berhasil mendapatkan keuntungan yang melebihi target. Lalu, mengadakan program pelatihan bagi karyawan dan program pengembangan staf yang saya pilih yaitu pelatihan. 4.3 Program pelatihan yang dilakukan. Pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Lalu, saya juga memilih analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kerja atau hasil kinerja, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi berdasarkan keterampilan dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf, yaitu berada di level rendah atau kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Yang saya pilih yaitu kerjasama, kompetensi bersama, rencana staffing. Total tenaga kerja yang diantisipasi, yaitu di bagian admin, saya akan mengajukan pelatihan fungsi khusus yang bertanggung jawab dengan pengelolaan dengan selanjutnya rencana staffing. Kategori okupasi untuk di bagian pengelolaan yang bertanggung jawab dengan mengelola daging kebab dan juga tortilla, pemilihan ikan tenggiri yang sesuai dengan prosedur. Tugasnya yaitu pengelolaan daging dan kulit kebab dan juga pemilihan daging ikan yang berkualitas. Persyaratan bisa mengukur daging yang baik atau tidak, selektif dalam membuat keputusan. Kebutuhan pelatihan yaitu 4 orang, jumlah tenaga kerja ada 8, perkiraan mulai bekerja 2 hari setelah masa pelatihan dan orientasi. Full time equivalent yaitu 9 jam. Perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun. Selanjutnya yaitu di bagian quality control yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ikan dan juga proses produksi kebab. Tugasnya yaitu membuat atau produksi kebab dan juga mempempek dalam kemasan dingin dan juga melakukan quality control setelah ia melakukan produksi. Persyaratannya yaitu teliti. Yang kedua, konsisten dalam pelatihan dan bekerja. Kebutuhan pelatihan yaitu 3 orang. Jumlah tenaga kerja 5. Perkiraan mulai bekerja 2 hari setelah masa orientasi. Full time equivalent yaitu 9 jam. Perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun. Selanjutnya, kategori okupasi selanjutnya yaitu di bagian admin yang bertanggung jawab untuk memberitahu informasi dan juga bagian selling dan juga menginformasikan kepada karyawan baru agar tidak merasa diasingkan dengan yang lain. Tugasnya yaitu memperkenalkan dan juga membina karyawan baru dan juga membantu karyawan baru dalam hal jual beli ke tangan konsumen dan juga menawarkan produk. Persyaratannya yaitu bertanggung jawab, teliti, mengetahui SOP perusahaan. Kebutuhan pelatihan yaitu 3 orang, jumlah tenaga kerja 5, perkiraan mulai bekerja yaitu 1 hari setelah masa orientasi, full time equivalent yaitu 9 jam, perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun.
Sekian 3 buku kerja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.